Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nova Widiatmoko. Di video sebelumnya kita telah membahas sebuah terowongan kereta api bersejarah di wilayah Kebasen. Kali ini kita sedikit bergeser ke barat, yaitu ke Desa Cindaga yang juga masih satu kecamatan dengan Kebasen. Tapi tidak hanya di Desa Cindaga, kita juga akan memijakan kaki di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo. Kenapa demikian? Karena yang kita bahas kali ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa tersebut. Kedua desa tersebut dihubungkan oleh sebuah jembatan. Ya, untuk saat ini tinggal satu, karena dulu ada dua jembatan yang berdiri di sini, yaitu Jembatan Soekarno dan Jembatan Soeharto. Namun sekarang hanya tinggal Jembatan Soeharto yang masih berdiri kokoh melayani penyeberangan di jalan nasional tersebut. Seperti biasanya, kita akan sedikit membahas sejarah. Kali ini mengenai Jembatan Soekarno tersebut, hingga akhirnya tugasnya telah digantikan oleh Jembatan Soeharto. Saya tidak tahu persis kapan Jembatan Soekarno ini dibangun, karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa jembatan ini dibangun pada tahun 1928, dan sumber lain mengatakan jembatan ini dibangun pada tahun 1938. Yang jelas, jembatan ini dibangun pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun-tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1942, saat bersamaan dengan Perang Dunia Kedua, jembatan ini pernah dibom oleh Jepang yang telah datang ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memutus jalur transportasi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Lalu pada tahun 1946, jembatan ini kembali dibangun dengan rancangan desain oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merancang jembatan ini dengan 5 lengkungan. Oleh karena itu, jembatan ini juga dikenal dengan nama Jembatan Pelengkung dalam bahasa Jawa. Ada nilai filosofis yang terkandung di dalam desain jembatan tersebut, yaitu melambangkan 5 sila Pancasila sesuai dengan dasar negara kita. Oh iya, di media sosial banyak foto jadul tersebar yang mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto Jembatan Soekarno dengan 2 jembatan kereta di sebelahnya. Perlu saya luruskan, foto tersebut bukanlah foto Jembatan Soekarno yang terletak di Desa Rawalo dan Desa Cindaga atau yang sedang kita bahas kali ini. Berdasarkan penelusuran saya, foto tersebut adalah foto jembatan yang berada di daerah Jawa Barat. Atau mungkin juga namanya sama, Jembatan Soekarno, hanya saja berada di daerah lain. Karena Jembatan Soekarno yang berada di Desa Rawalo dan di Desa Cindaga tidak pernah ada jalur kereta api. Jalur kereta api yang dimaksud yaitu jalur kereta SDS yang menghubungkan stasiun Purwokerto Timur dan stasiun Maos yang hanya melewati Patik Raja, Kebasen dan Sampang. Seperti yang tertera di peta berikut, yaitu jalur yang warna merah. Nah, selain hal tersebut, Jembatan Soekarno juga menyimpan sejarah kelam. Konon, jembatan ini menjadi tempat eksekusi bagi mereka yang terlibat peristiwa G30 SPKI. Banyak mayat yang dibuang dan dihanyutkan dari jembatan ini. Ada juga cerita bahwa di sekitar bawah jembatan terdapat makam tak bertanda yang menjadi tempat penguburan banyak terduga pelaku peristiwa G30 SPKI yang dikuburkan dalam satu lubang besar. Ya, cerita sejarah seperti ini memang menarik untuk kita kulik lebih jauh. Jembatan Soekarno berhenti digunakan setelah Jembatan Soeharto di sebelahnya selesai dibangun pada 1998. Hingga pada akhirnya, Jembatan Soekarno ini runtuh pada tahun 2011 silam. Kini, Jembatan Soekarno hanya menyisakan puing-puing yang bahkan sudah hampir hilang. Juga cerita sejarah di dalamnya yang masih penuh misteri. Namun, jembatan ini memiliki jasa yang luar biasa untuk transportasi, khususnya di Kabupaten Banyumas. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Silahkan komen jika ada usulan tempat lain yang perlu kita kupas sejarahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.